Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 37-39. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Ironi yang menyedihkan. Saudara, di dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak kisah-kisah ironi yang seringkali kita lakukan. Baik itu terhadap sahabat kita, keluarga kita, suami atau istri kita. Seringkali kita berbicara A, tapi yang kita lakukan adalah B. Seringkali kita berbicara yang enak-enak, yang bagus-bagus, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saudara-saudara, itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan murid-murid pun, hal itu pun terjadi. Ayat yang kita baca tadi, ketika dua murid bersaudara, Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus dan mereka meminta untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri apabila Yesus telah menjadi raja. Saudara-saudara, konsep yang salah tentang Mesias inilah yang membuat kedua saudara ini datang untuk melobi Yesus seandainya satu hari Yesus menjadi raja. Tetapi saudara-saudara, Yesus menjawab mereka berdua, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan seperti itu, kedua saudara ini menjawab bahwa mereka tahu apa yang mereka minta dan mereka dapat menanggung apa yang harus Yesus tanggung. Dan saudara-saudara, kejadian ini, kisah ini kemudian didengar oleh murid-murid yang lain. Dan Alkitab memberi kesaksian bahwa setelah mendengar hal itu, murid-murid yang lain marah kepada dua saudara itu. Mengapa saudara? Mengapa kedua murid-murid yang lain marah kepada kedua murid ini? Karena ternyata murid-murid yang lain juga kepingin seperti itu. Saudara-saudara, sekarang mari kita lihat murid yang seperti Petrus, yang selalu tampil di depan. Ketika Yesus mengatakan bahwa kamu semua akan tergoncang imanku ketika aku mati, ketika aku ditangkap. Petrus menjawab, sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Saudara lihat kata-kata dari murid-murid ini. Mereka ingin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menanggung apa yang Yesus tanggung. Bahkan Petrus mengatakan bahwa semua kawan-kawannya, semua murid-muridnya bisa tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Saudara-saudara, apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan ini akan menjadi ironi yang menyedihkan di kemudian hari. Sekarang saudara, mari kita berpindah ke Taman Getsemani. Apa yang terjadi di sana? Saudara-saudara, ketika Yesus membawa 3 murid, Yakobus, Yohanes, dan juga Simon Petrus, untuk berjaga-jaga sementara Yesus berdoa. Apa yang terjadi? Ketika Yesus kembali dari berdoa, 3 murid ini tertidur. Saudara-saudara, betapa besarnya omongan mereka sebelum ada di Taman Getsemani. Dan kemudian ketika tentara-tentara datang dan menangkap Yesus, membawa Yesus sampai ke halaman imam besar. Di mana murid-murid? Di mana Petrus? Di mana Yohanes? Di mana Yakobus? Di mana teman-teman mereka yang lain? Hilang. Petrus ada di situ. Tapi apa yang Petrus lakukan? Ketika orang-orang mengenali dia sebagai pengikut atau murid dari Tuhan Yesus, Petrus justru menyangkalinya. Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Aku tidak kenal orang itu. Bahkan Petrus bukan hanya menyangkal, tapi Petrus mulai mengutuk dan bersumpah. Saudara-saudara, inilah ironi yang menyedihkan.
Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menanggung apa yang Yesus tanggung. Semua akan terguncang imannya. Tapi aku sekali-kali tidak. Tapi apa yang terjadi? Di Taman Getsemani, mereka tertidur. Di halaman imam besar, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tidak main-main, saudara. Menyangkal bahkan sampai 3 kali. Saudara-saudara, mengapa ironi yang menyedihkan ini bisa terjadi? Karena ternyata saudara, murid-murid ini, mereka mengikuti Yesus, mengiring Yesus, tapi mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Saudara-saudara, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Agar ketika kita mengiring dan mengikuti Yesus, melayani Yesus, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kita harus bergantung penuh pada Tuhan. Dengan bergantung penuh pada Tuhan, kita akan kuat menghadapi situasi seperti apapun. Saudara, apa yang terjadi di masa lalu, itu menjadi sebuah cerita masa lalu yang menyedihkan, sebuah ironi yang menyedihkan. Tapi pagi ini saudara, mari kita belajar dari kisah pilu di masa lalu ini. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, tapi selalu mengandalkan dan bergantung penuh pada Tuhan. Maka kisah pilu, ironi yang terjadi di masa lalu itu tidak lagi kita ulangi di masa sekarang. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari kisah pilu ketika murid-murid begitu percaya diri bahwa mereka sanggup menerima apa yang harus Yesus terima. Mereka tidak tergoncang imannya. Mereka akan menyertai Yesus sampai pada akhir. Tapi yang terjadi, mereka justru lari pontang-panting karena mereka tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, ajar kami agar kami bisa belajar dan kami selalu mengandalkan Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, sehingga ketika kami mengiring Engkau, kami tidak mengulangi ironi kisah pilu di masa lalu. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.